Pas melaksanakan sholat, sesudah saya baca iftitah, sebelum beres iftitah itu, saya juga sempat shock karena yang saya lihat, nggak tahu, saya juga ya heran kenapa gitu bisa melihat ada kayak mayit atau orang gitu bangun dari dalam tanah itu, Dari dalam kubur itu. dari dalam kubur. Cuman nggak ada kuburan itu sebenarnya mah. Cuman pas di depan saya lagi sholat itu bangkit gitu. Cuman yang saya lihat si badannya tuh emang mukanya masih kayak laki-laki gitu ya, laki-laki. Cuman kayak tulang dan kulit, cuman yang kulitnya semuanya tuh pada melepuh gitu. Halo guys, kita punya produk sirup, namanya adalah sirup ARS. Ini sangat cocok untuk buka puasa, sangat segar, apalagi nanti ditambah dengan es batu. Ini sangat cocok dengan komposisi, diantaranya adalah salah satunya ada perasan jeruk yang pasti diolah sedemikian rupa, dan ini adalah produk UMKM. Kemasannya adalah botolnya botol plastik, jadi tidak mudah pecah ketika nanti pengiriman ke teman-teman baik di dalam kota Bandung maupun yang di luar kota Bandung. Silahkan untuk diorder. Mari kita coba rasanya ya guys ya. Kita cek rasanya. Bismillah. Rasanya sih nggak terlalu, kalau boleh dibilang sih apa ya, giung ya, nggak terlalu giung, pas banget. Dan ini tanpa campuran lagi guys. Biasanya kan kalau sirup-sirup lainnya itu adalah harus dicampur dengan air putih biasa, ini enggak. Jadi satu botol ini dituangkan dalam teko, diisi dengan es batu, dituangkan tanpa dicampur lagi dengan air putih lainnya. Rasanya udah pas banget. Boleh untuk teman-teman yang mau ngorder, nanti link TikToknya saya akan taruh di deskripsi, dan nomor WhatsAppnya saya juga akan taruh di deskripsi. Terima kasih, silakan untuk diorder ya guys. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dilancarkan untuk ibadah puasanya sampai akhir nanti. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika waktu itu melakukan ibadah, mungkin ya, ibadah tawasul 40 hari lamanya. Dan narasumber tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk menguatkan iman, mempertebal iman, untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di 40 hari tawasul tersebut banyak sekali gangguan-gangguan yang di luar nalar, sehingga narasumber waktu itu sempat untuk menjudahi ibadahnya atau ritualnya pada saat itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa narasumber kita malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Ayah. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Lancar, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga Anang dan keluarga selalu disehatkan, dimudahkan rezekinya,
dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. dan dilancarkan untuk ibadah puasa sampai ke 30 hari ke depan ya ayah. Amin. Pas pada waktu itu pada tahun berapa, A? Berapa tahun lah? Mungkin ada, kalau nggak salah mah, udah inget mah, tahu 6 tahun, tahu 7 tahun ke belakang. 7 tahun ke belakang ya ayah. Pas pada waktu itu motivasinya apa melakukan tawasul selama 40 hari? Ya, awalnya sih hati itu sering gelisah ya, karena hati mah pengen gitu ngelihat kayak orang lain bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid. Terus yang awal-awalnya yang saya kepikiran tuh, kan saya ngelihat istri sama anak-anak saya. Sementara kalau ibaratkan pemimpinnya nggak menjalankan agama lah gitu ya. Terus anak sama istri mau diarahin kemana gitu. Makanya yang saya kepikiran, minimal saya harus bisa melaksanakan sholat kayak orang-orang lain gitu. Salah satunya dengan cara bertawasul itu ya ayah. Iya, ya itu salah satu untuk memicu supaya bisa gitu. Ibadahnya untuk lebih kuat lagi ya ayah. Karena pemimpin keluarga adalah salah satu contoh untuk dicontoh oleh makmumnya adalah istri sama anak-anak kita ya ayah. Awalnya begitu sih. Pas pada waktu itu ngalami kejadian apa? Sebenarnya sih bukan itu aja gitu, soalnya udah beberapa kali ikut ke pengawasan ini, pengajian ini. Ya salah satunya yang mau saya ceritain sekarang itu yang ikut tawasulan gitu. Ya awal-awalnya mah bukan sekedar ikut-ikutan, cuman saya mah intinya saya ikut tuh supaya memicu untuk bisa melaksanakan sholat kayak orang lain gitu. Jadi gitu ya, cari ilmu lah untuk menguatkan atau membangkitkan iman gitulah. Siap, ditahan dulu mungkin ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mendengarkan cerita dari Ana. Udah siap ya ayah? Insya Allah. Siap, ready kah? Siap. Gas ke Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mulanya saya tuh terakhir ikut tawasulan di daerah Cimahi Baros. Cuman saya kampung sama letak kampungnya mah udah lupa lagi ya. Cuman yang seingat saya itu di sekitar dan di sekelilingnya pesawahan dan perkebunan. Jadi kalau mau lewati makam Karomah itu ya harus nyeberangi dulu sawah, ada walungan juga gitu. Nah, itu berapa orang Kak? Kalau nggak salah tahu 7 lebih lah kalau nggak salah. Termasuk pimpinannya mungkin ya. Nah, langsung saya cerita aja dari awal. Boleh. Ya berangkat saya lupa lagi juga karena itu udah tahu 7 tahun ke belakang lah. Berangkatnya habis asar gitu. Nah, berkumpul di tempat Pak Ustadz tuh sekitar pada maghrib lah. Nah, pada maghrib langsung berangkat ke lokasi yang ke makam Karomah itu. Nah, sampai di sana teh kalau nggak salah sekitar jam 9 atau jam segituan lah. Nah, cuman setiap mulai tawasulan itu dari mulai jam 12 ke sini gitu. Jadi enggak dari siangnya gitu. Jadi harus ngambil tengah-tengah waktu tengah-tengah itu.
Nah dari jam 00 baru mulai, ya ceritanya semua ikut tawasul, ada yang memimpin Pak Ustadz. Nah sudah tawasul itu biasa-biasa aja waktu tawasul mah gitu. Nah pas saya mau udah beres, cuman yang lain mah masih pada wirid, cuman lihat waktu kalau nggak salah tahu jam 2 lebih ya kalau nggak salah. Nah saya gelisah karena belum melaksanakan sholat isya, itu kan berangkat pada maghrib kan, belum melaksanakan sholat isya. Nah saya gelisah dulu mau sholat kemana, lihat sekeliling nggak ada pemukiman atau lihat masjid, soalnya yang saya tahu ini sawah kebun gitu kan. Nah saya nanyain ke teman, antar saya mau cari masjid, pada nggak ada. Saya di sini saya juga nggak tahu di sebelah mana gitu yang ada masjid, cuman ya. Terus saya nanya ke Ustadz, kalau saya sholat karena belum melaksanakan sholat isya, kalau sholat di sini apa-apa? Ya Pak Ustadz juga sempat berpikir dulu, mungkin ya bisa dibilang ini bukan tempatnya, tapi kan dia bilang ya ini darurat kan. Ya saya juga berpikir begitu, ya udah aja kata Pak Ustadz deh, udah aja di sebelah samping aja gitu, cuman jangan ngadep ke makam. Ya kebetulan pas kiblat itu nggak menghadap ke makam gitu. Ya saya kalau udah ada izin dari Pak Ustadz itu ya langsung saya melaksanakan sholat. Nah pas melaksanakan sholat, sesudah saya baca iftitah, sebelum beres iftitah itu saya juga sempat shock karena yang saya lihat, nggak tahu, saya juga ya heran kenapa gitu bisa melihat ada kayak mayit atau orang gitu bangun dari dalam tanah itu, Dari dalam kubur itu. dari dalam kubur. Cuman nggak ada kuburan itu sebenarnya mah. Cuman pas di depan saya lagi sholat itu bangkit gitu. Cuman yang saya lihat si badannya tuh emang mukanya masih kayak laki-laki gitu ya, laki-laki. Cuman kayak tulang dan kulit, cuman yang kulitnya semuanya tuh pada melepuh gitu, pada melepuh. Saya juga sempat shock, sempat kaget, mau loncat gitu pas waktu sholat gitu. Cuman ya alhamdulillah saya dikuatkan lagi untuk supaya tidak tergoda dengan melihat seperti itu. Ya dengan alhamdulillahnya malah dia yang pergi gitu. Mungkin ya karena orang lagi melaksanakan sholat ya, mungkin ya Allah juga nggak diem gitu kan. Iya, melindungi ya kan. Iya, ya di situ ya alhamdulillah nggak ada terjadi hal apa-apa. Ya saya sholat selanjutnya sampai beres ya alhamdulillah. Ya sudah melaksanakan sholat itu ya saya jadi nggak gelisah lagi karena kewajiban saya udah beres gitu. Kenapa saya sholat di situ? Karena yang saya tahu ini bisa pulang subuh gitu. Kalau nggak sholat di situ, kemungkinan nggak bakalan bisa melaksanakan sholat isya. Nah di situ saya pulang subuh, ya udah pada beres semuanya, lalu pulang. Nah singkat cerita nyampe rumah, begitu saya mau masuk rumah, ya biasalah bismillah gitu ya. Ya, cuman begitu masuk rumah, udah masuk rumah dibukain sama istri, begitu masuk rumah, saya tuh pingin rileks dulu gitulah, ngambil air hangat gitu sambil ngerokok gitu. Nah, sesudah minum sambil ngerokok, pas saya lagi duduk di kursi, saya dengar di mana ini ada orang bertasbih, tapi dibayangkan bukan satu orang gitu. Yang saya dengar itu kayak ratusan atau ribuan, kan beda kan kalau suara satu orang kan segitu, kalau puluhan atau ratusan kan udah beda lagi kan. Cuman saya penasaran, saya buka pintu keluar ngedengerin yang bertasbih itu di sebelah mana gitu, siapa tahu ada tetangga gitu kalau lagi ngadain bertasbih gitu secara berjamaah gitu. Tapi saya pikir si suaranya itu samar gitu, nggak bisa ditentukan. Oh sebelah
sini atau sebelah sana, nggak ada gitu. Ya saya masuk lagi. Nah, sudah di dalam rumah juga masih kedengaran. Ya saya penasaran arahnya sebelah mana ini yang tawasul. Setiap dinding saya 4 dinding itu didengerin semuanya, tetap nggak bisa menentukan arahnya sebelah mana. Nyampe di lantai saya dengerin mau apa meyakinkan di sebelah mana gitu. Tetap saya nggak ini. Nah, terus saya tuh kayak apa ya? Kayak menghayal gitu, menghayal kenapa gitu ini bisa kedengaran, tapi dicari-cari arahnya di mana nggak ada gitu. Saya juga sempet ini teh apa petunjuk bagus atau halusinasi atau apa gitu. Nah, sesudah gitu kayak ada suara gitu, ada suara. Kalau suaranya mah nggak kedengaran, cuman kayak ada yang nyuruh gitu. Tapi kalau kedengaran itu saya mah kayak ada yang nyuruh, kedengaran juga suaranya gitu. Ya bisa dibilang kayak gini suara ngomongnya. Ya udah aja, kamu mah tinggal ikutin aja. Nanti kamu tahu sendiri. Nah di situ saya teh coba karena takut nggak punya apa wudhunya, takut udah batal gitu. Saya teh masuk ke air dulu, wudhu dulu. Ya udah pakai sarung lagi lah, pakai ini lagi. Nah saya tuh coba pejamkan mata gitu, pejamkan mata sambil ngikuti. Nah sesudah memejamkan mata itu saya baru melihat gitu. Saya juga sempat aneh, ini tuh benar atau enggak? Ini teh halusinasi atau apa? Soalnya pas saya udah merem terus ngikutin, nah itu teh kelihatan kayak di lapangan, tapi yang nggak ada ujung gitu. Jadi sisinya nggak kelihatan, sisi kiri, sisi kanannya, ke depannya nggak ada kelihatan. Cuman saya teh posisinya tuh kayak di belakang semua gitu. Jadi yang saya lihat di depan tuh kepalanya aja sama pundaknya. Pokoknya saya ngelihat dari belakang aja. Ya kalau dihitung, ya mungkin nggak kehitung. Kayak inilah, kalau ini mah kayak lihat pantai nggak ada ujungnya. Ya, bisa dibilang seperti itu karena saya juga sempat kaget. Ini teh benar atau cuman saya istighfar, baca apa-apa gitu supaya ini teh hilang atau ini nggak hilang. Si suara bertasbihnya juga nggak kedengaran terus gitu. Makanya, nah di situ saya tuh karena apa ya? Ya mungkin hati masih ini teh benar atau nggak benar atau masih ragu kali ya. Ya nggak diterusin sih ininya. Cuman yang saya ini ya karena saya juga udah kelelahan ya ujung-ujungnya saya tidur gitu. Cuman mau tidur juga masih kedengaran. Ya mungkin karena udah tidur baru nggak denger gitu, sama ngelihat itu teh udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah di situ saya udah bangun baru merenung yang saya alamin malam tadi itu mah pokoknya terus mengganggu gitu, kepikiran teh terus nggak hilang gitu. Kepikiran terus kenapa dia bertanya-tanya kenapa ada apa gitu aja terus. Nah cuman berapa waktu ya, nah seolah-olah kayak ada yang nyuruh lagi kayak tadi gitu. Ya udah aja, kamu tawasulan 40 hari, jangan kelewat. Jadi tentuin harus 40 hari, jangan ada hari yang kelewat gitu. Jadi, ada bisikan itu ya Kak? Ada yang nyuruh gitu. Tapi ya saya juga kalau dilihat orangnya nggak ada gitu, cuman kayak masuk ke pikiran deh gitu. Nah kebetulan saya emang ibaratnya mah lagi pingin gitu ya, emang pinginnya ya mudah-mudahan ini jadi jalan untuk menambah keimanan saya. Saya berpikir
nggak ada salahnya dicoba juga kan. Malahan yang saya tahu ini bisa jadi kebaikan buat saya gitu, bisa meningkatkan, minimal meningkatkan iman gitu. Ya, dengan berapa hari saya berpikir panjang, saya memikirkan waktunya, itunya, pokoknya semuanya diperhitungin dulu. Nah, udah saya siap baru mulai, supaya jangan ada yang mengganggu. Terus ibaratnya mah baru sehari 2 hari ada halangan. Nah, saya perhitungin ke situ sampai ibaratnya mah tidak ada gangguan gitu. Ya alhamdulillah. Cuman karena udah lama ya, saya juga tanggal harinya juga dari mulainya jadi saya juga udah nggak ingat gitu. Ya cuman saya mulai hari itu intinya diniatin untuk 40 hari jangan kelewat gitu. Saya nggak berharap apa-apa gitu, nggak mau pingin ini mau pingin itu, enggak. Cuman saya pingin kayak orang lain bisa melaksanakan sholat, itu tujuan saya dari awal gitu. Ikut kemana-kemana itu saya tujuan. Nah di situ alhamdulillah saya mulai hari pertama sama, saya juga nggak tahu ya, mulainya tuh dari jam 00 juga. Jam 00 juga. Ya mungkin saya juga berpikir ada bagusnya juga, saya bisa aktivitas dulu gitu kan. Ibaratnya udah aktivitas, ya saya bisa ngelaksanain itu. Nah di situ mulai, ya biasa hari pertama mah aman-aman aja gitu. Hari pertama mah aman-aman aja, hari pertama, kedua biasa aman-aman. Nah pas kebetulan tahu hari ketiga atau hari berapa ya, ada teman saya mau ikut. Ya saya juga nggak bisa nolak ya, karena ini ibaratnya ini mah niat saya gitu. Tapi kan dia mau ikut, ya saya juga nggak bisa ini ya bareng-bareng lah gitu berdua. Nah berapa hari, nah saya lupa lagi sih, mulai ada gangguan tuh dari hari keberapanya mah lupa lagi. Cuman kesini pas kalau baca Al-Fatihah gitu, pertama-tama dengar kayak banyakan gitu, padahal saya berdua gitu kan. Tapi kedengaran teh kayak ada suara anak-anak yang ikutan teh, kayak suara nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak gitu. Jadi beragam suaranya teh lah gitu. Saya juga sempat kaget juga gitu, cuman nggak terlalu hiraukan gitu. Cuman ada kenapa ada gitu kan, katanya kenapa kok kayak ada banyakan yang baca Al-Fatihahnya gitu. Nah sementara gangguan awal ya seperti itulah. Nah kesini kadang ada yang lari-lari di sekitar tuh. Hari berikutnya teh kayak ada yang lari-lari gitu kan, kedengaran kalau ada yang lari di lantai kan, suara telapak kaki itu. Ya cuman saya nggak hiraukan lagi gitu. Tapi temennya itu merasakan juga. Nah, saya lupa sih, nggak sempet nanya. Nah, kalau temen itu waktu dia merasakan, dia juga merasakan. Cuman yang pas itu mah saya nggak nanya gitu. Nah, kesini tahu berapa ke hari keberapa gitu. Yang anehnya, yang paling aneh itu saya sama teman saya itu pengen ketawa nggak bisa berhenti. Saya sempat kaget gitu. Saya nyampe ditahan supaya nggak ketawa. Bacaan apa yang saya bisa saya baca gitu. Berdua sama itu. Tetap aja saya nggak bisa berhenti itu untuk ketawa. Saya juga sempat kaget, sempat panik, sempat takut ya, kenapa ini ketawa kok nggak bisa berhenti gitu. Sadar padahal ya. Sadar saya cuman setiap saya ngomong sedikit ketawa, teman saya ngomong sedikit ketawa. Nah itu waktu tawasulan aja nyampe berhenti itu karena pengen ketawa terus gitu, nyampe berhenti itu nggak dilanjut kalau nggak salah. Pas ketawa itu pokoknya nggak bisa berhenti gitu ketawa. Jadi mau mulai lagi tuh ketawa lagi mulai.
Ya dalam hati, wah ini harus berhenti, ini nggak benar, nggak bisa dilanjut gitu. Ya pas hari itu ya nggak dilanjut, nyampe berhenti gitu. Nah yang teman saya itu nggak sanggup lagi, jadi hari selanjutnya teh dia nggak ikut. mungkin takut kayak kemarin, mungkin takut ya dia nggak ikut lagi gitu ya, saya sendiri lagi. Nah di situ sama gitu. Cuman saya nggak inget semuanya ya, karena udah lama, jadi kadang-kadang yang ada gangguannya inget mah ya, yang saya masih inget. Nah di situ pas ke teman saya udah nggak ikutan lagi ya, saya lanjut sendiri lagi. Nah di situ saya lanjut, ya gangguannya tuh kayak dari awal itu yang ikut Al-Fatihah, pas bareng baca Al-Fatihah kayak banyakan gitu. Nah terus yang paling ngeri ini, oh itu mah di akhir ya, di akhir. Nah ada yang sebelum itu ada, saya tuh waktu masih aktivitas ya, itu tadi pasar. Cuman tahu jam berapa lah, pokoknya masih di bawah jam 12 lah, sebelum waktunya. Saya tuh hati itu udah mau pulang aja terus gitu waktu di pasar teh. Waktu di pasar udah mau pulang. Jadi yang saya lihat ya, bukan saya lihat ya, cuman di apa? Di pikiran tuh kayak ada yang nungguin gitu. Emang kelihatan sama saya tuh di ruangan yang tempat saya tawasulan itu kan kosong itu. Nah pas hari itu malam itu, jadi perasaan saya tuh, dan saya lihat tuh perasaan tuh ada yang lagi nungguin di tempat duduk saya itu. Nah makanya saya waktu di pasar gelisah terus, pingin buru-buru gitu, karena ada yang nungguin gitu. Sosoknya seperti apa, Kak? Ya kalau sosok mahnya kayak itu apa yang pas lihat bertasbih itu. Jadi saya ngelihatnya dari belakang aja, dari belakang. Nyampe dia pergi, saya nggak pernah melihat mukanya. Karena dia juga nggak ngelihatin muka, saya juga nggak berani lihat. Cuman yang dilihat saya dari atas kepala sampai punggung nih. Jadi ngebelakangin saya. Jadi saya langsung pulang. Nah saya bergegas bersih-bersih dulu ya. Terus ibaratnya apa, wudhu lah gitu. Nah udah wudhu, begitu saya masuk, udah mau siap-siap gitu. Begitu saya masuk ruangan itu atau kamar itu, ya karena saya lihat ada orang di dalam, makanya saya ucapin Assalamualaikum, tapi enggak dikeluarin juga suaranya, cuman di dalam hati. Yang saya dengar dia juga jawab gitu. Saya dengar gitu. Nah saya udah masuk ya, saya langsung lanjutin dulu ya, sholat tobat, sholat hajat gitu ya. Nah di situ udah sholat hajat, sholat tobat, saya duduk di belakangnya. Nah saya duduk di belakangnya, jadi kayak dia yang mimpin, saya ikutin gitu. Jadi dia yang mulai, saya ngikutin gitu. Nah itu mah nggak ada gangguan apapun, itu mah pesan itu mah ada pendengaran yang kayak baca Al-Fatihah semuanya, kayak ada banyak. Nah pas hari itu ada yang ngimamin atau ada yang mimpin. Nggak ada gangguan itu mah. Nah di situ mah kayak hening aja gitu, enak gitulah. Nah nyampe beres, udah beres, dia bilang uluk salam, assalamualaikum. Nyampe dia pergi, saya nggak bisa ngelihat muka, malah dia nggak nunjukin muka gitu. Saya tahu tadinya kelihatan, perginya juga nggak tahu, cuman udah nggak kelihatan lagi gitu. Saya juga heran, ini teh benar atau halusinasi sih? Kalau dibilang halusinasi dah, saya teh nggak menghayal gitu. Dan dalam keadaan sadar ya? Dalam keadaan sadar. Terus dia mimpin, saya denger gitu. Dia mimpin
tawasul dari awal itu saya dengar gitu, makanya pas baca Al-Fatihah saya ikutin Al-Fatihah gitu. Nah itu mah alhamdulillah nggak ada gangguan. Kalau nggak salah itu teh di 3/4 akhir lah, di 1/4-nya mau finish lah gitu. Nah di situ udah besoknya mulai lagi ya sendiri lagi gitu. Ya biasa kalau nggak ada itu mah, kalau saya sendiri mah banyak lagi yang baca Al-Fatihah teh kedengarannya teh gitu. Nah di penghujung itu saya sempat hampir-hampiran nggak dilanjut gitu. Jadi agak lebih berat gitulah gangguannya. Godaannya. Gitu. Saya teh kayak dikelilingi, kalau nggak salah, pokoknya saya di tengah gitu, saya teh dikelilingi gitu. Cuman ya berapa orangnya mah lupa lagi lah. Cuman ya boleh diituin wujudnya gitu. Ya yang saya lihat mah, makanya saya sempet takut juga. Itu teh orangnya teh ya nggak pakai baju, cuman pakai apa namanya dalamannya doang. Cuman si mukanya ini mah ya, mukanya si fisiknya teh kayak manusia, tapi ada agak bedanya gitu. Si tangannya teh sama kakinya teh agak pada panjang gitu. Terus si ininya apa, si kepalanya ada tanduk, telinga itu panjang gitu. Si mukanya tuh kayak mirip-mirip apa ya, ya nggak seperti manusia lah gitu, agak beda gitu. Kalau digambarin mah bisa kayak apa, anjing tapi nggak terlalu moncong juga gitu kan. Anjing terlalu moncong, ini mah enggak gitu. Nah cuman yang saya lihat merah gitu, matanya semuanya merah. Nah dia pada pegang tombak semuanya, pada pegang tombak semuanya. Saya di situ perang, hampir-hampiran saya nggak lanjut gitu ya. Cuman saya berusaha perang, minta tolong ke Allah. Saya sambil pokoknya dalam hati teh, saya harus bisa, saya harus kuat, saya harus sampai ke akhir gitu, jangan sampai putus di tengah jalan kayak gini gitu. Saya terus minta pertolongan ya ke Allah, ya Allah kasih kekuatan, saya terus kasih kekuatan ya. Terus pokoknya saya di situ perang, minta tolong aja terus ke Allah. Nah di situ alhamdulillah ya, saya nggak sampai berhenti karena mungkin Allah juga ngasih pertolongan ya, karena mungkin Allah juga tahu ini orang ini nggak ada niat apa-apa gitu selain untuk bisa melaksanakan sholat wajib kayak orang-orang gitu. Niatnya juga begitu. Makanya alhamdulillah pertolongan Allah, yang ngelilingi saya itu hilang. Dan saya tanpa entah saya tahu kemana gitu, tahu-tahu hilang. Ya alhamdulillah saya lanjut sampai beres hari malam itu, lanjut lagi. Nah itu ya sebenarnya masih ya godaan-godaan sebelumnya mah ya biasalah, yang kayak tadi yang banyak ikutan anak-anak itu gitu ya, godaan biasa-biasa. Cuman yang paling ininya paling menakutkan mah sama pingin ketawa terus, sama itu yang saya diiniin ya. Saya mau ibaratnya apa, kalau dibilangin begini, kalau kamu nggak berhenti kayak kata yang bawa tombak itu, kalau kamu nggak berhenti kamu bisa mati di sini, bisa mati hari ini. Soalnya bawa tombak semuanya bawa tombak gitu, mau nusuk saya gitu ya. Makanya saya di situ perang, dibilang perang ke di situ, perang antara keberanian dan apa, niat saya itu pengen ya minta pertolongan ke Allah intinya. Ya di situ ya paling apa, paling ngeri lah gitu. Itu yang paling ngeri mah yang saya rasakan. Nah di situ itu tuh sebenarnya mah
mau ke ujung mau beres lah gitu, yang dikelilingi itu teh. Nah di situ ya singkat cerita nggak ada hal-hal lagi yang aneh ya, alhamdulillah nyampe 40 hari saya beres. Nah di situ udah beres, saya juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada keanehan, nggak ada ini. Terus ibaratnya mah hati atau iman saya itu emang ada sih peningkatan gitu, ada peningkatan, masih sedikit lah gitu ya, peningkatan iman, kenaikan iman gitu ada, cuman masih sedikit. Nah terus udah beres tawasulan itu kayak ada yang nyuruh lagi, kamu harus benerin dulu 2 kalimat syahadat kamu. Saya tuh mikirnya, benerin 2 kalimat syahadat. Saya tuh emang saat itu sih bisa dibilang nggak paham gitu ya tentang 2 kalimat syahadat. Nah di situ emang ngucapin makan gampang, semua juga anak kecil juga bisa ya, cuman maknanya 2 kalimat syahadat itu yang saya perlu dipahami ke saya gitu ya. Di situ ya udah, kamu betulin dulu 2 kalimat syahadatnya. Nah di situ saya teh di wirid tiap hari, tahu nyampe berapa hari itu nggak lupa lagi, cuman gitu udah sholat tobat, sholat hajat. Nah saya ngewiridin 2 kalimat syahadat itu. Nah tahu beberapa hari kemudian biasa aja gitu, hari pertama, hari kedua, hari berikutnya biasa aja gitu. Nah pas momennya mungkin ya, momennya di situ pas lagi sama itu dari jam 00 ke situ ngelaksanainnya teh. Nah di situ pas tahu hari keberapa saya lupa lagi. Nah di situ pas saya lagi wiridin itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, perasaan tuh kayak ke badan tuh kayak ada brek gitu, kayak ada yang masuk atau gimana, itu perasaan deh kayak ada berat, badan tuh jadi berat gitu, cuman jadi nama energi gitu, perasaan jadi jadi fit gitu perasaan deh di situ. Nah udah di situ perasaan ini, cuman gak lama kemudian kayak ada yang menjelaskan gitu, si 2 kalimat syahadat teh, 2 kalimat syahadat teh gini, kamu teh ya ini versi saya, maaf ya kalau ibaratnya mah beda pemahaman gitu, cuman yang saya tahu 2 kalimat syahadat itu kamu teh perjanjian antara kamu dengan Allah, mengakui saya mengakui dengan adanya Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah kamu itu teh berjanji di situ, kamu harus benar-benar berjanji di situ dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah di situ kamu berjanji ketentuan-ketentuan Allah dari perintahnya sama larangannya kamu harus menyetujui gitu. Nah di situ baru saya paham ya. Tapi itu teh sambil ada yang ngejelasin itu teh, saya tetap terus sambil wirid gitu. Nah di situ sambil berjalan terus udah ada yang ngejelasin gitu. Di situ saya baru merasakan, nyampe saya nangis di situ terus-terusan, nyampe saya benar-benar jadi pendosa, jadi orang yang paling kufur, paling pokoknya benar-benar di situ saya memori-memori yang udah tercurahkan lah di situ. Saya minta ke Allah, ya Allah, dari mulai hari ini, saat ini saya minta perlindungannya, perlindungan segala macam gitulah, jadikanlah ini akhir kehidupan saya menjalankan ibaratnya mah
perjalanan selama ini banyak dosa atau kurang baik. Nah dari saat ini tolong saya bimbing. Nah di situ alhamdulillah udah, singkat cerita, beres lah gitu ya akhir itu. Nah di situ saya bangkit gitu, alhamdulillah bangkit. Dari mulai ibaratnya mas saya nggak bisa baca Al-Quran, saya belajar gitu. Ikut pengajian ke sini, ikut pengawasan ke sini. Pokoknya karena saya butuh ilmu gitu, makanya saya ikut ke sini, nyari lah ibaratnya. Nyari. Ya alhamdulillah dengan nambah ilmu sedikit-sedikit, terus iman kebetulan lagi dapat hidayah ya, pas hari itu meningkat lah gitu. Makanya saya alhamdulillah gitu. Dari situ karena udah berjanji ibaratnya mas saya harus melaksanakan gitu ya, di situ alhamdulillah melaksanakan sholat kayak orang-orang lah gitu, ke masjid gitu. Malahan saya juga berpikir ini keluarga saya, anak saya tuh mau dibawa kemana gitu, cara membawa saya sebagai imam atau gimana lah caranya untuk mendidik istri dan anak-anak saya supaya ada di jalan yang benar lah gitu. Nah di situ juga cerita, alhamdulillah nyampe saya bangkit, intinya mah alhamdulillah gitu. Dulu bukannya saya nunggu waktu gitu, malahan waktu sholat saya tunggu-tunggu gitu. Jadi setiap ucapan, gerakan, kerjaan tuh diniatin untuk ibadah gitu. Nah di situ alhamdulillah semakin lama alhamdulillah iman makin meningkat. Cuman kesitunya lagi ya ada ujian dan godaan yang lebih berat gitu, karena mungkin imannya naik gitu kan, pasti ujian juga naik ya. Yang saya hasil lah gitu ya, hasil dari tawasulan itu alhamdulillah dikabul sama Allah, karena niatnya juga ingin bisa melaksanain sholat. Awal-awalnya begitu, cuman kan kita sebagai umat muslim kan nggak sholat doang kan lah, ibaratnya harus cari ilmunya, atau ibaratnya mau melaksanakan kehidupan harus dengan aturan-aturan kita sebagai orang muslim kan. Nah di situ alhamdulillah gitu. Jadi ibaratnya mah yang saya rasakan dan saya terima melaksanakan tawasulan itu ya alhamdulillah ku Allah dikabul. Cuman ada satu lagi nih, pas waktu saya ngucapin 2 kalimat syahadat itu, kayak ada yang ngejelasin, saya terus inget dosa, sampai nangis terus, itu nggak bisa berhenti. Nah di situ kalau pengen tahu gitu perasaan hati saya saat itu ya, perasaan hati saya saat itu, bayangkan seperti gini, hati saya saat itu seperti gini. Bayangkan kalau orang yang buta, orang matanya nggak bisa ngelihat, jadi bisa ngelihat. Bayangkan bahagianya kan orang itu kan. Dan dibayangkan seperti itu. Kalau orang yang nggak bisa mendengar, telinganya nggak bisa mendengar, jadi bisa mendengar. Kan bahagianya itu orang itu, hatinya tuh penuh kebahagiaan kan. Nah, saya juga ya dirasakan seperti itu. Hati yang penuh beban, penuh beban, gelisah segala macam tuh kayak beres semua gitu. Kalau ini mah kayak HP baru, nggak gitu. Nah seperti itulah saya ibaratnya merasa bangga dengan menjalankan tawasulan itu. Terus apa yang saya niatkan ya sama Allah dikabul juga gitu. Yaitu sampai situlah cerita itunya mah. Karena saya dari awalnya niatnya pingin gitu nggak pingin macem-macem. Cuman kalau niat untuk kayak yang
apa yang dikerjakan sama saya itu kan, kalau untuk usaha untuk apapun bisa, katanya bisa. Oh, ibaratnya mau tawasulan itu 40 hari, cuman saya mah nggak mau itu gitu, pinginnya kayak itu kan. Ya, menurut saya itu lebih penting gitu lah. Gitu. Ya mungkin segitu aja yang bisa saya ceritakan kalau tawasulan yang 40 hari itu mah. Oke, ya berdampak positif sih ya Kang ya, Ya, alhamdulillahnya ya Kang ya. Cuman pada waktu itu ketika Akang merasa dikelilingi oleh mungkin entah makhluk atau siapapun itu sosoknya, itu berpakaiannya seperti apa? Ya justru nggak ada berpakaian, cuman pakai itu aja. Nggak yang pas waktu tasbih, ketika waktu itu kan Akang Oh, merasa yang ada mimpin itu. "Heeh." Ya itu mah pakai baju putih saja semua. Oh, kayak gamis gitu. Dari mulai atas nyampe itu teh. Jadi dari mulai Peci. kepala teh nggak peci. Jadi mulai kepala teh ke sini aja gitu. Jadi saya lihat dari belakang aja nggak bisa lihat Oh. muka gitu. Jadi dari ini teh putih semua gitu. Jadi kayak nyambung gitulah. Oh. Jadi yang saya lihat teh lutut, punggung, belakang gitu. Jadi kalau dari depan saya nggak bisa ngelihat. Subhanallah ya Kang ya. Ya saya juga berpikir ya intinya mah kalau kayak bisa aja ya itu kan pemikiran saya. Mungkin itu bisa aja ibaratnya mah jin atau jin Islam yang ibaratnya mah Menyerupai. membantu saya atau gimana, atau ibaratnya bisa aja ibaratnya mah leluhur saya atau leluhur yang di situ, saya nggak tahu, cuman saya mau ambil hikmahnya aja gitu. Yang penting itu nilainya positif sih. Iya gitu. Jadi intinya mah saya nggak ada niat yang lain-lain lah gitu. Jadi intinya mah saya ingin membangun diri dan keluarga saya, ya ibaratnya mah yang bener lah intinya mah gitu. Ya yang saya tahu masalah keluarga sama anak saya harus pemimpinnya dulu kan yang di Untuk sebagai contoh ya. Gitu. Untuk dampak ke keluarga seperti apa Kang? Apakah pas pada saat 40 hari Akang melakukan tawasul, keluarga merasakan juga hal yang sama atau gimana? Oh, kalau keluarga sih enggak sih. Saya juga nggak cerita ke anak-anak, nggak cerita, cuman ke istri aja cerita. Cuman ya istri saya juga mendukung, nggak ada salahnya gitu. Makanya istri nggak pernah mengganggu, nggak pernah ini. Cuman kalau dari hal-hal lain atau ke keluarga saya atau ke istri ke anak nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah, karena tujuannya juga saya mah itu aja gitu. Ya mungkin kalau tujuannya yang lain-lain mah mungkin ya bisa aja gitu terjadi hal-hal yang aneh gitu. Dan itu tawasulnya dimulai dari jam 12 malam sampai selama 40 hari sampai subuh ya Kang? Ya itu nyambung nyampe adzan awal. Nyampe adzan awal. Setelah adzan awal berhenti di situ mungkin. Rata-rata beresnya teh nyampe jam 3. Ya. Nah, jam 3 saya dengar adzan awal tuh kebetulan saya udah beres gitu. Nah, di situ saya lanjut beristighfar nyampe menjelang adzan subuh. Itu paling Kalau sampai sekarang masih dilakukan tawasul tersebut kan? Ya justru sih saya tuh berpikir ke arah sana mau nyoba lagi teh nggak bisa. Jadi kayak ada nggak susah weh gitulah, susah weh. Padahal saya teh pingin kayak dulu lagi merasakan Ketenangan fokus kita ke wirid kepada Allah. Terpingin saya sebenarnya, cuman susah gitu kayak ada pokoknya susah weh. Banyak godaannya juga kali ya. Iya, soalnya itu harus menentukan waktu sih, jangan kelewat gitu, jangan kelewat sehari, jangan kalau ibaratnya mah kita baru ibaratnya udah 30 hari berhenti dulu sehari, itu nggak bisa dibilang gagal gitu. Jadi harus kembali lagi dari nol gitu.
Ya makanya berat juga sih. Justru bahkan yang mungkin yang menyuruh Akang untuk tawasul selama 40 hari itu bukan dari jamaah atau pimpinan yang Nggak Akang ada. biasa ikut ya, Nggak enggak ada. ya? Justru itu mah bisa dibilang kayak ada yang nyuruh kepikiran saya gitu. Ya walau alam sih. Ibaratnya mah mau negatif atau positifnya mah ya yang nyuruh mah cuman saya pikir Hal yang baik suruhnya hal baik bukan gitu ya. Kalau hal baik ya saya terima gitu. Gitu Dan aja. tidak keluar dari ajaran Islam ya. Ya alhamdulillah sih. Justru Tapi Akang sempat bercerita ke pimpinan yang pernah Akang. ya sampai sekarang sih alhamdulillah bukan alhamdulillah ya, semenjak itu nggak ikutan lagi gitu. Ya susah juga sih ketemunya soalnya ya udah mungkin beda aktivitas lah, mungkin beda aktivitas, terus kan bukan daerah tempat tinggal saya juga dianya. Oke, udah semua mungkin ya Kang ya diceritain ya Kang ya. Ya mungkin yang bisa pengalaman saya dan bisa saya ceritain ya mungkin seperti itulah. Cuman ya intinya mah saya mah nggak ada niat lain-lain. Intinya mah ingin membangun atau mendidik diri sendiri gitulah untuk meningkatkan keimanan intinya mah gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton di rumah ketika memang penonton di rumah pengen melakukan hal yang sama atau pengen merubah hidup untuk menjadi lebih baik, apa gitu Kang pesan-pesannya? Ya menurut pengetahuan saya sih itu untuk merubah kehidupan ibaratnya mah kayak apa, mau ada kemajuan dari segi ekonomi atau usaha dengan tawasul secara itu bisa, cuman kita niatkan jangan ada unsur lain-lain, maksudnya satu titik, satu tujuan, satu permintaan tetap ke Allah, jangan ada pelantara itu ini gitu. Jadi ibaratnya mah kita bertawasul, udah bertawasul kita kan memohon ke Allah, bukan ibaratnya meminta ke yang lain-lain gitu. Yaitu yang saya menurut keyakinan saya itu bisa untuk ibaratnya menjadi syarat untuk menambah perekonomian gitu, bisa gitu. Salah satunya itu Ya salah satunya itu ya, intinya mah kembali ke kitanya, apa namanya, cara berpikirnya gitu, cara menyikapinya gitu. Apalagi di bulan suci yang sekarang nih kan, ini adalah momen yang paling pas untuk memanjatkan doa, Iya, untuk beribadah lebih baik lagi. iya kalau bisa mah Gitu ya. pas itu. Pas momennya pas di bulan suci Ramadan ini ya Kang ya. Iya, Oke, mungkin ada lagi Kang? Sudah cukup? ya mungkin ada saya yang mau saya sampaikan. Ini dari segi pengalaman saya ya, dari segi pengalaman saya. Semasa kita masih memohon dan meminta kepada Allah tanpa ada pelantara apapun, ibaratnya mah kayak ada pelantara harus ini harus itu, sementara selama kita menggantungkan diri ke Allah dengan melaksanakan yang 5 waktunya, insya Allah selalu, yang saya rasakan Allah selalu merhatiin gitu, selalu merhatiin, selalu ngasih, selalu ngijabah gitu lah intinya. Ya intinya mah gitu aja, paling harus lebih yakin lagi lah. Kalau kayak itu, kayak makan cabai, kalau nggak dimakan juga udah tahu kan, pasti lada, pasti pedas ya. Allah juga keyakinan sama Allah harus seperti itu, walaupun ibaratnya kita belum nyata tapi tetap harus yakin, belum merasakan tapi tetap harus yakin gitu, itu teh cabai teh pedas gitu. Keyakinan ke Allah mah jangan ragu, jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu lah gitu.
Ya begitupun ke Allah sang pencipta kita, ketika kita memang melaksanakan tugasnya, kewajibannya kita tunaikan, Iya, apalagi kita mencontoh para rasul dengan insya Allah gitu ya Kang ya. iya. Jangankan pasti. untuk duniawi istilahnya, untuk ketenangan batin pun kita pasti akan dapatkan itu. Ya pasti. Gitu ya. Oke, cukup sekian aja dari Dongeng Misteri. Terima kasih Kang Anang. Sama-sama Semoga aja. Kang Anang selalu istiqomah Amin. Amin. ada dalam perjalanan Allah yang Allah ridhoi. Amin. Apapun jenis usahanya selalu dilancarkan Amin. dan selalu disehatkan. Dan sekali lagi semoga Ramadan kali ini semakin berkah, Amin. semakin tambah ibadahnya. Amin. Amin untuk kita semua juga. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.